Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai materi saya, yaitu administrasi kurikulum. Pertama, pengertian administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum merupakan suatu proses yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum dalam sistem pendidikan. Administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks pendidikan, administrasi kurikulum berperan dalam mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan penyusunan dan implementasi kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Secara umum, administrasi kurikulum mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola kurikulum agar sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Nah, proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan lainnya. Administrasi kurikulum tidak hanya terbatas pada penyusunan materi pembelajaran, tetapi juga mencakup strategi pengajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan program pendidikan yang berkelanjutan. Nah, kurikulum sendiri merupakan rancangan atau rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, administrasi kurikulum memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kurikulum dirancang dan ditetapkan di lingkungan pendidikan. Tanpa adanya administrasi yang baik, proses pembelajaran dapat mengalami berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian antara materi ajar dan kebutuhan peserta didik. Administrasi kurikulum melibatkan berbagai tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis. Nah, tahapan pertama adalah perencanaan kurikulum yang mencakup penyusunan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, serta menentukan strategi pengajaran yang sesuai. Tahap ini sangat penting karena menentukan arah dan tujuan dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Administrasi kurikulum juga memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan inovasi dalam mengelola kurikulum agar dapat berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Kemudian salah satu cara untuk mengatasi tantangan dalam administrasi kurikulum adalah dengan meningkatkan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, kemudian pemerintah, masyarakat, dan dunia industri harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kurikulum yang dapat diterapkan ini, yang diterapkan benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia nyata dan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik. Administrasi kurikulum yang baik juga harus didukung oleh kepemimpinan yang efektif. Kepala sekolah dan tenaga kependidikan itu harus memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola kurikulum. Kenapa? Agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian mereka juga itu harus mampu memberikan motivasi kepada guru dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks pendidikan tinggi, administrasi kurikulum menjadi semakin kompleks karena
melibatkan berbagai program studi dengan kurikulum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengelolaan kurikulum di perguruan tinggi memerlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai fakultas dan departemen agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Kemudian di sini ada fungsi administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem pendidikan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum mencakup berbagai aspek perkembangan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Di sini fungsi utama administrasi kurikulum adalah merencanakan, kemudian mengembangkan, kemudian mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum agar dapat memberikan manfaat maksimal baik itu bagi peserta didik. Dengan adanya administrasi kurikulum yang baik, setiap komponen dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Kemudian administrasi kurikulum juga berfungsi dalam mengembangkan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pengembangan ini dilakukan dengan menyesuaikan isi kurikulum, kemudian metode pembelajaran, serta teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu aspek penting dalam pengembangan kurikulum adalah inovasi dalam metode pembelajaran, seperti penggunaan teknologi digital, kemudian pembelajaran berbasis proyek, serta pendekatan interdisiplin yang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Kemudian setelah kurikulum dirancang dan dikembangkan, tahap berikutnya adalah implementasi atau pelaksanaannya di lingkungan pendidikan. Fungsi ini mencakup pengelolaan proses pembelajaran, pemantauan pelaksanaan kurikulum, serta pemberian dukungan kepada tenaga pendidik agar supaya mereka dapat mengajar dengan efektif. Implementasi kurikulum harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan fleksibel. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru memiliki peran utama dalam menentukan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lapangan. Kemudian komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan, yaitu di sini menentukan arah dan strategi pembelajaran di sekolah. Kemudian kurikulum yang baik itu harus dirancang secara sistematis agar mampu memenuhi kebutuhan peserta didik serta relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum terdiri dari berbagai komponen yang saling menghubungkan dan berperan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen kurikulum dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian utama, seperti tujuan pendidikan, kemudian isi atau materi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta lingkungan belajar. Setiap komponen memiliki peran spesifik yang saling mendukung agar kurikulum dapat diterapkan secara efektif. Tujuan pendidikan merupakan komponen utama dalam kurikulum yang menentukan arah dan hasil
yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Tujuan ini dapat bersifat umum seperti membentuk karakter peserta didik, hingga yang lebih spesifik seperti menguasai keterampilan tertentu. Tujuan pendidikan harus disusun secara sistematis dan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta dunia kerja. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, tujuan pendidikan seringkali merujuk pada standar pendidikan nasional dan internasional. Kegiatan pokok administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum di sini merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Di sini agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Administrasi kurikulum mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, hingga pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Nah, operasional kurikulum, administrasi kurikulum. Operasional administrasi kurikulum adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan kurikulum di suatu lembaga pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Operasional administrasi kurikulum mencakup berbagai aspek, mulai dari implementasi, kemudian pengawasan, kemudian evaluasi, hingga kurikulum agar selalu relevan dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Implementasi kurikulum adalah tahap utama dalam operasional administrasi kurikulum. Proses ini mencakup penerapan rencana pembelajaran dalam praktik di kelas, termasuk metode pengajaran, penggunaan media pembelajaran, serta interaksi antar guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Kesimpulannya adalah administrasi kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola, kemudian mengatur dan mengembangkan sistem pembelajaran di sini agar berjalan secara efektif dan efisien. Administrasi kurikulum mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, pengawasan, hingga evaluasi kurikulum. Kenapa? Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan itu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan standar pendidikan yang berlaku. Selain itu, administrasi kurikulum juga tidak hanya berfokus pada aspek akademi, tetapi juga itu mencakup pengembangan karakter dan kompetensi siswa melalui berbagai metode pembelajaran, kemudian ekstrakurikuler, serta integrasi teknologi dalam pendidikan. Nah, keberhasilan administrasi kurikulum sangat bergantung pada kerjasama yang baik antar kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian siswa, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Di sini dengan administrasi kurikulum yang baik, sekolah itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta inovatif dan adaptif pada perubahan zaman. Kemudian kurikulum yang terkelola dengan baik di sini akan mampu membentuk generasi yang cerdas, kemudian generasi yang kreatif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan kualitas administrasi kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.